Selamat datang di kuliah Fisika Dasar 1 bersama saya Hari Mahardika, staf pengajar Fisika Dasar dari FMIPA ITB. Kita akan melanjutkan materi kuliah benda tegar, di mana hari ini kita akan membahas tentang momen inersia sistem benda titik dan benda tegar. Pada dinamika translasi atau gerak lurus, hukum kedua Newton menyatakan bahwa benda yang diam atau dalam keadaan kecepatan konstan akan berubah kecepatannya atau mulai bergerak apabila ada gaya yang beraksi pada benda tersebut. Hukum ini kita kenal melalui persamaan F sama dengan M dikalikan dengan A. Ini artinya, benda akan berubah kecepatannya dari keadaan awal apabila gaya yang beraksi padanya berhasil melawan sifat inersia atau kelembaman dari benda tersebut. Jadi, definisi dari inersia adalah sifat materi yang muncul sebagai respon dari perubahan momentum yang beraksi pada materi tersebut, di mana pada dinamika translasi, sifat inersia dimiliki oleh variabel massa. Pada dinamika rotasi, hukum kedua Newton menyatakan bahwa benda yang diam atau dalam keadaan kecepatan sudut konstan akan berubah kecepatan sudutnya atau memiliki percepatan sudut atau mulai bergerak melingkar relatif terhadap suatu sumbu putar apabila ada lengan atau momen gaya yang beraksi pada benda tersebut. Hukum ini sekarang kita tulis sebagai tau sama dengan I dikali dengan alfa. Per definisi, momen inersia merupakan jumlah dari perkalian seluruh massa partikel penyusun materi dengan kuadrat jaraknya yang diukur dari suatu garis yang telah ditentukan. Dalam hal ini adalah sumbu putar. Sedangkan torsi atau torka merupakan hasil perkalian silang antara vektor posisi sebuah materi yang terukur dari sumbu putar dengan gaya yang beraksi pada materi tersebut. Dari pembahasan ini, kita dapatkan analogi hukum kedua Newton pada gerak translasi dan rotasi sebagai berikut. 1. Torsi tau merupakan analogi rotasi untuk gaya F. 2. Momen inersia I merupakan analogi untuk massa M. Dan 3. Jika nilai inersia suatu benda itu besar, maka diperlukan torsi yang juga besar untuk memperoleh percepatan sudut tertentu. Pembahasan lebih mendalam mengenai fisika dari torsi akan kita lakukan pada segmen selanjutnya, sedangkan pada segmen ini kita akan fokus pada pembahasan mengenai momen inersia. Setelah kita membahas hukum kedua Newton untuk gerak rotasi satu partikel, sekarang kita tinjau bagaimana hukum tersebut berlaku untuk suatu sistem yang terdiri dari kumpulan partikel. Pada sistem massa yang terdiri dari beberapa partikel, yang tersusun dalam suatu konfigurasi yang tegar, atau posisi tiap partikel diketahui tetap, maka total torsi tersebut adalah sama dengan sigma TI sama dengan I dikalikan dengan A, di mana I di sini merupakan sigma dari MI RI kuadrat. Di mana I di sini menyatakan indeks partikel, misalnya pada gambar di samping, yang terdiri dari 4 partikel, maka indeks berarti ada partikel 1, partikel 2, partikel 3, partikel 4. Karena partikel-partikel tersusun secara tegar, maka percepatan sudut alfa dari masing-masing partikel penyusun sistem adalah sama. Sehingga torsi total sistem benda diformulasikan sebagai torsi total sama dengan I dikalikan dengan alfa, dan momen inersia sistem benda titik dinyatakan sebagai I sama dengan sigma I sampai N dari MI RI kuadrat, di mana N menyatakan jumlah total partikel. Sekarang, apa yang akan terjadi bila jumlah partikel penyusun suatu benda sangat besar dan posisi tiap partikel tersebut sangat rapat? Maka sistem ini dapat disebut sebagai sistem benda tegar atau pejal. Pada kondisi ini, penjumlahan momen inersia tidak dapat dilakukan secara satu-satu pada contoh sebelumnya, namun akan kita gunakan perangkat kalkulus sehingga momen inersia secara umum diformulasikan sebagai I sama dengan integral dari R kuadrat dm, di mana dm merupakan elemen massa terkecil dari benda tegar tersebut. Pada kehidupan sehari-hari, benda-benda padat yang kita lihat, kita pegang, kita rasa, dan kita gunakan antara lain seperti pulpen, buku, kursi, daun, bumi, bulan, meteor, dan sebagainya merupakan contoh benda pejal. Di buku acuan kita maupun pada buku tabel matematika,
telah diberikan formulasi momen inersia untuk benda berbentuk spesifik, seperti bola, kulit bola, silinder, tabung, kulit silinder, plat, dan sebagainya. Harap perhatikan bahwa penggunaan benda-benda dengan bentuk spesifik ini akan kita jumpai pada banyak materi kuliah fisika dasar selanjutnya. Terima kasih.